qualifier of non-crisis before we come to the presentation session, let me introduce you and return. My name is Elvin Batang Tambunan, and I'm going to be the moderator. The next Lieutenant as the first presenter, Adelaide as the second presenter, and Soldier as the third presenter, Insi as the fourth presenter, and next as the last. I think that is enough about the presentation. Now we will start the presentation. First is Evelyn. Oke, thank you for moderator. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan definition non-clinic adjective clause. Nah, non-clinic adjective clause is cannot stand
lihat next. Thank you, the moderator, for giving the time to explain material. Okay, let's first type 1, non-finite to infinite. Nah, non-finite to infinite itu, non-finite itu tidak terbatas, dan infinite itu merupakan bentuk dasar dari kata kerja yang didahului kata to. Contohnya nih, seperti ukuran, tulis, login, logout, dan sebagainya. Nah, kalau to clause ini apa? Nah, kalau to clause itu non-finite to infinitive yang non-finite to infinitive maaf, jadi to clause itu adalah non-finite to infinitive kata to yang diikuti oleh kata kerja pertama atau bisa juga dengan verb one. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini saya memiliki contoh yaitu I don't have a book. Boleh. Nah, dalam ini ya, ini adalah kalimat kompleks. Dalam kalimat kompleks ini terbagi dua. Maksudnya dalam kalimat kompleks ini ada klausa utama. Dan turis ini merupakan yang to clause itu merupakan tulis. Kenapa dia bisa disebut to clause? Karena di sini ada tulis yang diikuti oleh verb one, yaitu read. Nah, jadi fungsinya itu, fungsi dari non-finite to infinitive to clause verb one itu adalah untuk menjelaskan objek dari, maksudnya untuk menjelaskan objek dari clause utama. Oke, gitu. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini saya memiliki contoh I will go to buy some book. Sama seperti contoh yang pertama. Di sini juga terdapat clause utama dan non-finite infinitive-nya. Nah, di sini clause utamanya itu ini merupakan clause utama. Nah, ini merupakan clause utamanya. Dan ini merupakan non-finite-nya. Nah, di sini di contoh kedua ini, clause utamanya memiliki subjek predikat. Nah, tetapi predikatnya ada dua nih. Di sini predikat pembangun dan di sini adalah predikat utamanya. Nah, non-finite infinitive-nya terletak di, maksudnya non-finite infinitive yang to clause verb one itu terletak di bagian to by. Kenapa to by? Karena di sini ada kata to yang diikuti oleh verb one. Sambungnya itu merupakan kata sifat. Nah, ini merupakan objek dari to by. Karena fungsi ini merupakan objek dari to by, si fungsi ini menjelaskan bahwa dia membeli buku itu, dia membeli beberapa Jadi, tubuh sambungkan ini untuk menjelaskan dari kata objek dari proses utamanya yaitu go. Nah, kalau disatukan menjadi go to buy sambung, yaitu pergi untuk membeli beberapa buku. Nah, di sini dia tidak menjelaskan dia belinya beberapa maksudnya 2 kah atau 3 kah. Tapi di sini dia menjelaskan bahwa dia belinya tidak satu, tetapi lebih dari satu. Oke, my material is finished. Next, saya kembalikan kepada Anda. We will do ice breaking which will be led by member di Revalin. Artinya sekarang kita melakukan ice breaking yang akan dipimpin oleh rekan
3. Okay, let's continue our learning. I invite Reva to present material. Reva is your moderator for the time. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modified principle atau proses produksi. Jadi sebelum kita masuk contoh, maka kita pahami dulu modified past participle ini. Nah, modified ini artinya tidak terbatas. Past participle ini artinya bentuk ketiga dari kata kerja konstruksi dalam yang pasif. Kalau it clauses ini itu tuh klausa utama yang berbentuk yang berbentuk
question? Yes. Nama saya Fatin dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa pengertian dari modal verb, kata kerja persepsi, sama kata kerja kausatif yang udah jelasin sama Revalin tadi? Okay, thank you, Arun, for the question. Next, any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica dari kelompok 5 ingin bertanya kepada Bapak. Jadi nanti adjective clause kan tidak dipengaruhi tenses, jadi dipengaruhi oleh apa? Okay, thank you. This is my question. Next, any question? Kenalkan, saya Risma dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah to infinitive letaknya itu bisa berbeda-beda atau dengan satu fokus yang ditujukan? Coba jelaskan dan juga contohnya. Okay. Okay. Everybody will answer question from Arun. Ternyata dari kelompok 5 bertanya tadi kan kata Indri kemungkinan yang perakhiran ini tuh tidak tahu kapan yang terjadi. Nah, yang saya tahu itu yang perakhiran ini tuh waktunya itu sedang terjadi, jadi pada waktu itu juga dia berkata. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih. Dua, tiga. Okay, I will answer question from Arun from group 2. Tadi pertanyaannya kan resepsi kata kerja resepsi adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman atau pengamatan terhadap tindakan dan biasanya diikuti oleh bar infinitif untuk menunjukkan tindakan yang diamati atau didengar. Modal adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan dan kemungkinan, izin, keharusan atau niat, dan selalu diikuti oleh kata kerja dalam bentuk bar infinitif. Kata kerja kausatif adalah kata kerja yang digunakan untuk menggunakan bahwa seseorang menyebabkan atau mengizinkan orang lain melakukan sesuatu. Kata kerja kausatif biasanya diikuti oleh bar infinitif untuk menunjukkan tindakan yang dipicu atau diizinkan oleh subjek. Ya, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Risma. Pertanyaannya adalah, apakah to infinitive letaknya bisa berbeda-beda atau dengan satu fokus yang ditujukan? Coba jelaskan juga contohnya. Nah, to infinitive itu letaknya memang berbeda-beda. Bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, dan bisa di akhir kalimat. Oke, saya akan memberikan contohnya.
Oke, tadi Jay bertanya, jadi non-finite adjective clause kan tidak dipengaruhi oleh tenses. Jadi dia dipengaruhi oleh apa? Iya, non-finite adjective clause itu memang tidak dipengaruhi oleh tenses. Tenses itu adalah waktu. Ya, dia dipengaruhi oleh si ini, yaitu dengan menggunakan to clauses part one, dengan menggunakan in clauses, dan menggunakan in clauses. Yang kayak contohnya tadi to run, to eat, begitu. Terus kalau yang in clauses yang berakhiran dengan ing, yang kata kerja pertama diubah jadi ing. Terus yang in clauses yang kata kerja pertama jadi kata kerja ketiga. Yang dimana kata kerja ketiga ini ada regular, ada juga irregular. Gimana sih? Kalau pertanyaan dari Jonathan, pertanyaannya adalah, kalau Jonathan hanya mengetahui kalau voting itu adalah yang terjadi pada saat ini kan? Sedang terjadi. Iya, yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, dalam non-finite adjective clause, jenis dari non-finite adjective clause itu present participle yang dijelaskan oleh ini tadi. Dia kan mengatakan kalau voting itu adalah keterangan, tidak ada kata waktu, tidak ada keterangan waktunya. Iya, itu benar. Kalau yang voting yang terjadi pada saat ini itu disebut present continuous tense. Present continuous tense memang terjadi pada saat ini. Sedangkan present participle dalam non-finite adjective clause itu tidak ada keterangan waktunya. Dia hanya memberikan informasi tentang kata benda tanpa menyatakan kapan aksi itu terjadi. That's all, and thank you. Tiga. Before close this presentation, we would like to invite everyone to clap for their service. You have all made it out our presentation without getting bored and sleepy. We really appreciate your presence dan presence. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami ingin mengajak kalian semua untuk bertepuk tangan. Kalian telah berhasil melewati presentasi kami tanpa merasa bosan dan mengantuk. Kami sangat menghargai kehadiran dan kesabaran kalian. Sekian dan terima kasih. Good morning everyone.